Jauhlah dari burung itu, ular, atau kubunuh dirimu. Segera kau pergi dari tempat ini. Dipijet apa digimanain itu nggak bisa berdiri kok. Kira-kira iya. Lama banget. Kawan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kerannya nyala kok. Belakang. Mari ke belakang. Ada belakang. Jadi lu, Bang. Mas. Ada apa, Mas? Wah, ada apa-apa kok. Iya, ini simbol ini. Kalau yang ada plus. Astagfirullah. Ya Allah. Assalamualaikum, Dilo. Waalaikumsalam. Ini apa yang kau bisa bilang? Tiba-tiba saya menemukan sebuah simbol seperti ini. Ini adalah bentuk teror yang diberikan oleh iblis-iblis yang ada dalam kitab itu di sana. Mengenai kitab yang di sana bawa. Masalah ini belum selesai di sana. Biar saya lihat terlebih dahulu kitab itu di sana. Baiklah, saya melihat itu Agar di sana mengetahui bagaimana cara untuk mengurung iblis-iblis kejam itu ke dalam kitab ini. Di sana harus melakukan perjanjian dan membaca mantra ini kembali. Akan tetapi hanya seseorang yang berhasil lolos dari teror iblis-iblis kejamlah yang dapat membaca dan mengetahui isi dari kitab ini di sana. Dengan cara seperti apa? Melakukan perjanjian dengan saudara-saudara yang diletakkan di makanya. Benar di sana. Bismillah. Selamat. saya melihat seorang pria berupaya sedang menuju sebuah rumah dan meminta seorang anak laki-laki untuk diadopsi, untuk dibobok. Setelah itu dia membawa anak laki-laki itu untuk bertemu dengan istrinya dengan gembira. Rupanya laki-laki parubaya ini adalah seorang suami di mana istrinya tidak bisa memiliki anak. Kemudian laki-laki ini menemui keluarga lain dan membawa satu putrinya untuk kembali dibobok. Dengan gembira istrinya menyambut kedatangan putrinya itu. Lalu dia datang lagi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat perbudakan manusia. Dan laki-laki itu membayar mahar untuk memerdekakan budak itu. Budak itu adalah anak kecil berjenis kelamin laki-laki. Kemudian tidak lama sang istri meninggal. Tua parubaya itu seperti tidak
rela kehilangan istrinya itu. Mereka yang sejatinya merawat anak pungutnya itu dengan penuh kasih dan sayang, tiba-tiba karena kehilangan istrinya itu, laki-laki parubaya itu seperti menghardik dan membiarkan anak-anaknya itu. Laki-laki itu disibukkan dengan suatu hal, yaitu mengumpulkan berbagai macam syarat untuk menghidupkan kembali istrinya. Syarat itu rupanya diberikan oleh iblis yang melakukan perjanjian dengannya. Salah satu syarat itu adalah dengan mencari darah dari manusia, baik itu saudara, keluarga maupun orang lain yang sama sekali tidak dia kenal. Jumlah darah yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Maka dari itu, laki-laki parubaya itu dengan diam-diam, dengan keahliannya, membunuh satu persatu manusia yang dia kenal. Anaknya yang tidak sudi melihat ayahnya melakukan kebencian seperti itu berusaha menghentikannya. Akan tetapi putra pungut pertamanya sangat membela ayahnya itu atas dasar balas budi terhadap orang tua angkatnya itu. Sedangkan laki-laki parubaya itu bersikeras melakukan itu demi kebahagiaannya dan istrinya yang sudah meninggal, karena belum sempat istrinya melahirkan seorang anak, justru dia meninggal. Karena hanya dua anak itu yang mengetahui dan bersedia untuk menghentikan ayahnya, mereka memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan ayahnya, termasuk dengan melukai kakak serta melukai ayahnya. Akan tetapi di sini anak pertama sangat melindungi ayahnya, sampai akhirnya kakak yang pertama yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dibunuh oleh dua saudaranya sendiri. Mengetahui hal itu, sang ayah pun justru menggunakan darah anaknya itu untuk persembahan terhadap iblis. Sang ayah justru senang mendengar anak-anaknya itu saling bunuh-membunuh karena tidak ada ikatan darah dan ikatan cinta. Di suatu malam, kedua anak itu mendatangi tempat persembunyian ayah tirinya itu dengan membawa 5 buah paku besar dan sebuah tiang penyangga. Kedua anak itu berniat untuk menyalip ayahnya. Akan tetapi rencana itu gagal karena ternyata separuh kekuatan iblis itu sudah menyatu dengan ayahnya. Satu darinya terbunuh dan kemudian darah satu darinya diambil untuk persembahan pula. Tinggal satu anak bungsu terakhir yang berjenis kelamin laki-laki itu menghadapi ayahnya seorang diri. Dia pun lari menuju ke tengah hutan sembari memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan ayahnya. Sedangkan ayahnya yang mengetahui bahwasanya baru separuh ilmu yang bisa dia dapatkan, dia menulis di sebuah buku tentang ilmu yang dia dapatkan. Kemudian sang anak datang kembali dengan membawa obor. Tidak hanya satu, banyak obor yang dia bawa. Dia membentuk obor itu seperti lingkaran dan memancing ayahnya menuju ke tengah lingkaran tersebut. Ayahnya pun terpancing. Sebelum ayahnya mendatangi anaknya itu, dia menyempurnakan buku tersebut. Hanya tinggal satu darah yang diperlukan untuk menyempurnakan kekuatannya yang dia simpan di dalam buku. Kemudian ayahnya datang dengan membawa buku tersebut. Dan akhirnya ayah dan anak bertarung di tengah-tengah lingkaran obor tersebut. Yang kemudian satu di antaranya meninggal, yaitu sang ayah itu sendiri.
Menjauhlah dari guru itu ular, atau kubunuh dirimu. Ya Allah. Hentikan itu ular. Hentikan. Segera kau pergi dari tempat ini. Mikirlah kau. Ada salam dari ayahmu. Ya Allah. Siapa dia? Dia adalah anak pertama dari seorang laki-laki parubaya yang telah dibunuh. Kenapa dia mengatakan seperti itu kepadamu? Karena dia tidak terima apa yang diperjuangkan ayahnya. Berusaha untuk digagalkan kembali. Setelah sang ayah meninggal, sama halnya melengkapi syarat dari iblis itu, sehingga buku yang telah dituliskan oleh ayah tersebut pun menjadi sempurna. Inilah bukunya. Akan tetapi sang anak berusaha bagaimana cara membakar buku ini, menyopek buku ini. Akan tetapi sang anak tidak mampu, sehingga sang anak berpikir untuk menguburnya dalam-dalam di tengah lingkaran obor di mana ayahnya itu meninggal. Maka dikumpullah buku atau kitab ini. Selang beberapa waktu lamanya, ada seseorang yang mengetahui cerita ini, yang kemudian berniat untuk membangkitkan kembali kekuatan yang sudah dikumpulkan oleh sang ayah. Dia menggali di tengah malam menggunakan obor, dengan menggunakan keahliannya, sihir yang ditimbulkan dari darah kucing. Sampai akhirnya ritual itu dilakukan. Akan tetapi belum sempat dia membuka kunci dari buku ini, dia terpental karena hentakan iblis itu. Astagfirullah, tidak mampu. Karena kekuatannya tidak mampu untuk bisa mengendalikan iblis itu. Kemudian ada sekelompok manusia yang membuka kurungan buku ini. Manusia itu di hadapanku saat ini. Dia tahu sempurnanya buku ini adalah kematian sang pemiliknya. Dengan kematian sang pemiliknya, tidak ada makhluk yang bisa mengendalikan. Sekalipun kalian bisa membuka, kalian tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Hanya satu cara agar kekuatan itu tidak melukai banyak makhluk, yaitu dengan mengurutnya kembali. Dengan cara seperti apa itu? Jangan sekalian lakukan adalah dengan menggunakan Astagfirullahaladzim. Mas. tolong saya. Disambar kok. Hah? Ya Allah, Allahu Akbar.